ini agama yang tidak adil. Karena orang yang kaya jauh lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan orang yang miskin. Orang yang kaya, dia bisa bersedekah dengan hartanya, dia bisa menunaikan ibadah haji. Kami nggak bisa bersedekah, kami nggak bisa menunaikan ibadah haji. Maka dijawab oleh Rasulullah Muhammad SAW, wahai para fuqara, ketahuilah bahwa orang-orang yang fakir itu akan masuk surga lebih cepat dibandingkan dengan orang yang kaya. Yang kedua, orang-orang yang fakir itu ketika dia masuk surga akan ditempatkan di tempat yang khusus, yang begitu indah. Kemudian yang ketiga, ketika seorang fakir mendekati istrinya, maka dia akan bernilai pahala sedekah. Maka orang fakir mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami mendekati istri kami dengan syahwat kami mengandung pahala sedekah? Maka kata Rasulullah SAW, wahai orang-orang yang fakir, ketahuilah kalau ada laki-laki mendekati perempuan yang bukan istrinya, maka hukumnya menjadi haram. Tetapi sebaliknya, ketika dia mendatangi istrinya, maka di dalamnya akan mengandung pahala sedekah. Maka orang-orang yang fakir yang berbeda dengan orang yang kaya itu punya banyak pekerjaan, punya bisnis, dia jarang bertemu dan berkumpul dengan istrinya, mungkin bisa seminggu hanya sekali atau 2 kali, tapi dia punya kompensasi orang yang kaya. Sementara orang yang miskin ini pekerjaannya tidak banyak, dia lebih banyak tinggal di rumah, lebih banyak punya waktu dengan istrinya, sehingga ketika disampaikan oleh Rasulullah mendekat kepada istrinya dengan syahwat pun itu adalah berpahala sedekah, maka lalu kemudian orang-orang yang fakir ini tersenyum berbahagia, maka dia, kalau begitu Islam adalah agama yang adil. Nah, oleh karena itu maka saya ingin memulai slide saya. Saya sudah kirim sebenarnya PPT saya, nanti silahkan bisa ditampilkan. Jadi yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang surah Al-Imran ayat 14. Ya. Jadi kita akan berbicara pertama tentang kedudukan syahwat. Ya. Jadi syahwat. Jadi kalau kita merujuk kepada surah Al-Imran ayat 14, maka di situ disebutkan zuyyina linnas. Zuyyina. Telah dihiaskan linnasi bagi manusia. Jadi kata-kata zuyyina itu given. Ya. Jadi given itu sesuatu yang nggak bisa ditolak. Jadi sudah kodrati setiap manusia itu dihiaskan pada dirinya hubbus syahwat, kecintaan untuk mengikuti hawa nafsunya. Nah, di antara hawa nafsu yang dihiaskan kepada manusia itu adalah kecintaan untuk mengikuti syahwatnya kepada lawan jenisnya. Laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Yang kedua adalah syahwat untuk memiliki keturunan. Kemudian yang ketiga adalah syahwat untuk memiliki harta benda. Jadi ini sudah given ini. Semua orang itu selalu menginginkan memiliki pasangan hidup. Perempuan punya pasangan hidup laki-laki, laki-laki punya pasangan hidup perempuan. Ketika dia seorang laki-laki dan perempuan, dia menginginkan punya keturunan. Kemudian yang ketiga, dia memiliki given di dalam dirinya ingin memiliki harta benda. Jadi kalau bicara tentang ekonomi, maka manusia itu adalah makhluk ekonomi. Karena selalu manusia itu dihiaskan pada dirinya given untuk memiliki harta. Oleh karena itu maka kecintaan kepada syahwat ini harus dikelola. Karena kalau orang punya kecintaan kepada lawan jenis, pengen punya keturunan dan pengen punya harta yang banyak, dia tidak dikendalikan, maka pasti akan muncul gesekan antar kepentingan. Jadi antar kepentingan antar individu. Karena bisa jadi 2 orang laki-laki suka kepada 1 orang perempuan. Ini kalau tidak diatur oleh syariat bisa perang ini, bisa kelahi ini. Dan bahkan peperangan di masa-masa dahulu itu terjadi, salah satu di antaranya adalah karena memperebutkan seorang perempuan. Maka syariat ini datang untuk menjembatani bagaimana kecintaan kepada syahwat ini dapat dikelola dengan baik. Lalu di dalam konsep Islam muncullah risalah tentang apa yang disebut dengan pernikahan. Jadi dengan surah Al-Imran ayat 14 ini Ustaz ingin mengatakan bahwa syahwat itu tidak boleh dihilangkan. Tetapi syahwat itu harus dikelola karena energi kehidupan itu adalah syahwat. Jadi keliru kalau syahwat itu dihilangkan. Syahwat itu harus dikelola. Dia harus dipelihara dan dikelola bagaimana agar syahwat itu menghantarkan orang kepada kebaikan. Nah, ini poin pertama yang ingin saya sampaikan bahwa nikah itu sesungguhnya adalah menggabungkan antara given yang ada pada diri manusia yang disebut dengan syahwat. Kemudian yang kedua adalah regulasi tentang syariat bagaimana menyalurkan syahwat itu dengan cara yang benar dan memberikan maslahat. Nah, kita masuk kepada slide yang kedua.
Maka kita lihat bersama-sama bagaimana given syahwat kepada lawan jenis itu bisa terjadi. Kita bisa lacak dari sejarah tentang Adam dan Hawa. Jadi dulu di surga itu yang ada adalah Adam. Jadi Adam di surga itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian ayat 35 sampai 36 ini dijelaskan bahwa ketika Adam alaihissalam itu hidup di surga, maka semua kebutuhan Adam itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi slide yang ketiga ya. Jadi semuanya dipenuhi oleh Allah. Apa saja ada, makanan semuanya ada. Tetapi ajaib bin ajaib. Ketika dia harta ada, makanan ada, minuman ada, bahkan bisa dikatakan berlebih. Tempat tinggal ada, kendaraan ada, semuanya lebih dari cukup bagi Adam alaihissalam. Tetapi lalu kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Adam tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Jadi Adam tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Nah, karena Adam tidak bisa mendapatkan kebahagiaan, maka Adam menyampaikan kepada Gusti Allah, ya Allah, semuanya Engkau berikan untukku, tetapi kenapa aku tidak berbahagia? Kenapa aku tidak bahagia? Oleh karena itulah maka ya Allah, yang aku butuhkan itu adalah kebahagiaan. Maka ketika keluhan hatinya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tertidurlah Adam. Dan subhanallah ketika bangun dari tidurnya, Adam melihat sesosok manusia yang berbeda dengan dirinya, tetapi ketika pandangan pertama, Adam sudah langsung mendapatkan kebahagiaan. Dan yang dipandang itu tidak lain adalah Hawa, yang jenis kelaminnya perempuan, dan tidak lain Hawa itu adalah istrinya Adam alaihissalam. Nah, oleh karena itu maka, seorang laki-laki yang sukses harta, sukses jabatan, ya bisa didengarkan ya? Bisa ya? Jadi ketika seorang anak keturunan Adam itu sukses, maka ketika seorang laki-laki itu sukses jabatan atau sukses harta, tetapi dia tidak punya pasangan hidup, maka yakinlah pasti dia tidak berbahagia. Pasti tidak bahagia. Nah, oleh karena itu maka bertemunya seorang laki-laki dengan perempuan yang dipayungi dengan yang disebut dengan pernikahan, itu sesungguhnya adalah memberikan investasi kebahagiaan kepada dirinya, dan ketika dia tidak masuk kepada jenjang yang seperti itu, yakinlah bahwa dia belum mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Kita masuk kepada slide yang ketiga. Oleh karena itulah maka menikah itu adalah bagian dari jalur untuk memenuhi hasrat syahwat seseorang. Maka dikatakan di dalam anjuran tentang menikah, silakan dibuka pada slide yang yang keempat ya. Slide yang keempat. Nah, ini dia. Jadi disebutkan di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, kalau kalian itu sudah memiliki kemampuan al-ba'ah, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, maka wajib hukumnya orang itu bersegera untuk menikah. Fa'innahu, kenapa? Karena menikah itu aghaddu lil basar, bisa menenteramkan pandangan, wa ahsanu lil farji, bisa menyalurkan kebutuhan kemaluan, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Kalau dia tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa, fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa mengendalikan nafsu syahwatnya. Lalu disampaikan lagi di dalam hadis berikutnya, an-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Maka nikah itu adalah sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku yaitu menikah, maka dia tidak termasuk di dalam golonganku. Maka mari kita lihat bersama-sama tentang bagaimana kedudukan menikah itu di dalam konsep syariah. Ya, jadi ini berikutnya slide yang kelima, silahkan dibuka. Jadi slide yang kelima ini mengatakan bahwa menikah itu adalah mitsaqan ghalidha. Nah, ini harus dikasih garis tebal ya. Jadi mitsaqan ghalidha itu adalah ikatan yang kokoh jasmani dan rohani. Itulah yang disebut dengan mitsaqan ghalidha. Jadi mitsaqan ghalidha itu hubungan yang diikat dengan sebuah pernikahan itu adalah hubungan yang kokoh. Karena dulu di Indonesia ada seorang profesor aktivis jaringan Islam liberal
yang menyusun satu rumusan perundang-undangan untuk mendudukkan hubungan pernikahan itu sebagai bagian dari kontrak sosial. Nah, ini berbahaya. Tetapi Quran mengatakan nikah itu bukan kontrak sosial, dia mitsaqan ghalidha, ikatan yang kokoh jasmani dan rohani. Maka karena dia mitsaqan ghalidha, bahkan di dalam surah Ar-Rum itu di slide yang ke-6 dikatakan wa min ayati, bahwa kehadiran istri itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahwa di antara kehadiran suami bagi seorang perempuan itu adalah wa min ayatihi, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda-tanda kekuasaan. Jadi hadirnya istri, hadirnya suami dalam satu keluarga itu adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi itu peristiwa yang amat sangat ajaib. Kecil tidak pernah bersama, remaja tidak bersama, dewasa bertemu, tetapi pertemuan yang diikat oleh pernikahan melebihi dari saudara kandung, melebihi daripada hubungan seorang anak dengan orang tua dalam makna secara organik itu berbeda. Karena jasmani dan rohani itu bertemu. Maka dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Termasuk bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari kalian azwaja, pasangan-pasangan hidup kalian. Maka tujuannya di dalam surah Ar-Rum ini dikatakan litaskunu ilaiha. Jadi kalau orang sudah menikah itu akan ada ketenangan batin. Sehingga kalau ada laki-laki belum menikah, pandangannya kepada perempuan itu mengandung tanda tanya yang amat sangat banyak. Apalagi yang dipandangnya itu kebetulan adalah perempuan yang sekwilda, yang sekitar wilayah dadanya terbuka, atau bupati buka paha tinggi-tinggi, maka laki-laki itu menjadi gelisah, dag-digdug, jantungnya lebih kencang lagi berdetaknya. Karena yang dipandang itu adalah sesuatu yang asing bagi dirinya. Maka ketika dia mengenal seorang perempuan sebagai istrinya, litaskunu ilaiha, menjadi tenang dia. Maka ketika litaskunu alaiha, di dalam bahasa lain dikatakan litamilu ilaiha. Ketika seorang laki-laki sudah memperistrikan seorang perempuan, maka yang ada di dalam hatinya hanya perempuan yang dia nikahi, tidak ada yang lainnya. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Maka lalu kemudian hasrat syahwat dari laki-laki dan perempuan itu bisa tersalurkan dengan baik. Itu yang disebut dengan mawaddah. Jadi rasa kasih sayangnya itu tersalurkan. Bukan kasih sayang kakaan, adik-adikan. Jadi kalau ada laki-laki dewasa, perempuan dewasa, lalu kakak-kakaan dan adik-adikan, pasti bohong. Nah, oleh karena itu kakak-kakaan, adik-adikan itu terjadi karena ada mawaddah, kasih sayang di dalamnya, dan kasih sayang itu berpahala ketika dia diikat oleh sebuah pernikahan. Maka orang menikah itu yang kedua adalah untuk menyalurkan hasrat kasih sayang yang muncul di dalam hati setiap orang laki-laki kepada perempuan dan di dalam diri seorang perempuan kepada laki-laki. Kemudian yang ketiga apa? Warahmah. Warahmah itu apa? Keturunan. Keturunan. Jadi orang yang menikah itu tenang batinnya. Karena seluruh rahasia yang dia dulu bayangkan menjadi tersingkap menjadi nyata dan fakta. Dulu menjadi sesuatu yang gaib. Tetapi ketika dia sudah menikah, maka dia menjadi fakta, menjadi sesuatu yang menenteramkan hatinya. Dulu dia memandang di TV, memandang di Facebook, memandang di YouTube. Tetapi pandangan itu barulah halusinasi. Bukan merupakan fakta. Tetapi ketika dia punya istri, maka istrinya menjadi fakta, sesuatu yang halusinasi menjadi fakta, maka tentu itu akan menenteramkan hatinya. Yang kedua, hasrat kasih sayang kepada lawan jenis bisa tersambungkan. Bahkan di dalam Quran dikatakan, "Uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Perempuan itu menjadi pakaian bagi laki-laki, dan laki-laki itu menjadi pakaian bagi perempuan. Jadi begitulah. Mawaddah antara suami istri itu digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu bagaikan pakaian. Coba bayangkan, apa pembatas antara pakaian dengan kulit? Tidak ada batasnya. Pakaian dengan kulit tidak ada batasnya. Begitulah gambaran seorang suami istri. Seakan-akan istri itu adalah pakaian bagi suami. Suami adalah pakaian bagi istri. Maka dia mendapatkan kesempurnaan hidupnya karena dia sudah menemukan saluran syahwatnya yang disebut dengan mawaddah. Jadi yang belum menikah pasti tidak sempurna. Maka di dalam Imam Al-Baihaqi dikatakan,
Orang yang sudah menikah itu adraka nisfaddin, dia sudah menjalani separuh dari agama ini. Sudah sempurna 50%. Tinggal dia dia istiqomah sholat subuhnya, maghrib, isya dan lain sebagainya bisa 100%. Tapi bagi para mahasiswa yang belum punya istri ini, sholatnya tertib, i'tikafnya hebat, baru 50%, belum menikah masalah. Nah, oleh karena itu, maka kalau ingin menyempurnakan agama ini, cepat-cepatlah menikah. Apakah jadi mahasiswa boleh menikah? Sangat boleh. Bagaimana caranya? Ya sampaikan aja terus terang kepada kedua orang tuanya masing-masing. Dan sampaikan selama masih kuliah, tolong kiriman tiap bulannya, jangan sampai diputus. Dan pasti kalau sudah menikah jadi murah. Dulu ngekos 2. Setelah menikah, 1 ruang saja untuk 2 orang. Dulu makan 2 piring, sekarang 1 piring berdua. Kan pasti lebih murah. Maka para mahasiswa yang berpikir cerdas, kalau di depannya sudah ada litaskunu ilaiha, menenteramkan hati ketika dipandang, enak suaranya didengar oleh telinga, diajak ngobrol nyambung, lalu syahwatnya tidak bisa dikendalikan, maka datangilah orang tuanya dan mintalah, dan lalu kemudian bermusyawarahlah baik-baik. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, keluarganya sukses, pendidikannya sukses, dan pada waktunya nanti dia akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk kepada poin bagaimana caranya mencari calon istri. Ini kan saya tidak tahu yang hadir ini sudah ada yang menikah apa belum ya. Mudah-mudahan belum. Kalau belum, nah ini kita sampaikan. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'ah li arba. Jadi kalau mencari calon istri itu 4 kriterianya. 1, 5 lihat. Ketahui itu. Calon suaminya itu kaya apa miskin? Gajinya gede apa enggak? Boleh kita tahu. Cari tahu. Mohon maaf Mas, kalau menikah dengan saya kira-kira saya mau dikasih nafkah berapa? Boleh bertanya. Cari istri juga sama. Kalau istrinya kaya, itu lebih bagus. Lalu yang kedua lihasabiah. Dicari tuh orang tuanya siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, darah merah, darah biru, atau darah coklat. Lalu yang ketiga, li jamaliha. Cari karena cantiknya, cari yang cantik. Walidiniha. Tetapi yang keempat adalah karena agamanya. 1 karena hartanya, 2 karena nasabnya, 3 karena cantiknya, dan yang keempat karena agamanya. Maka kata Rasulullah, kalau di antara 4 ini, mana yang jadi prioritas? Fadfar bidzatid din. Maka yang jadi prioritas adalah agamanya, akhlaknya. Maka agama ini dulu saya mendapatkan penjelasan. Jadi beberapa penjelasan yang disampaikan kepada saya, apa yang dimaksud dengan lidiniha? Apa indikatornya? Apa ukurannya? Jadi ukurannya yang pertama adalah birrul walidain. Jadi ukuran lidiniha itu apa? Pertama birrul walidain. Kalau seorang laki-laki cari calon istri, carilah calon istri yang dia itu solehah, taat kepada bapak dan taat kepada ibunya. Karena kalau dia nanti seorang perempuan yang taat kepada bapak dan ibunya itu dijadikan sebagai istri, maka dia akan menjadikan suaminya sebagai objek ketaatan menggantikan bapak dan ibunya. Tetapi bayangkan, kalau seorang perempuan tiap hari kelahi dengan ibunya, lalu kemudian dia ambil menjadi istri kita, maka dia sudah jauh dari ibunya, maka sekarang teman untuk kelahi tidak lagi ibunya karena sudah berjauhan. Tetapi lalu kemudian partner kelahi ibunya tadi sudah berganti dengan orang yang satu rumah dengan dia. Siapa dia? Suaminya. Jadi tiap hari kelahi dengan suaminya, rupanya suaminya menjadi pengganti dari ibunya. Maka yang pertama birrul walidain. Kemudian yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah as-salatu ala waktiha. Jadi seorang perempuan yang sholat tepat pada waktunya. Lalu kenapa? Besok laki-laki ini cari nafkah menyebar ke seluruh dunia. Cari nafkah. Ditinggalkan itu istri di rumah. Dan istri ini akan melahirkan anak keturunan kita. Kalau dia nanti berdua dengan anak kita, kalau dia tertib sholatnya, maka yakinlah bahwa nanti anaknya akan dididik dengan disiplin, tetapi disiplin yang diterapkan kepada anaknya adalah disiplin sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau tertib ibadah sholat anak kita, yakinlah anak kita akan memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga adalah ketika mencari calon istri atau calon suami yang baik, carilah calon istri yang punya kebiasaan membaca Al-Quran. Karena besok ketika kita tinggali anak kita, maka istri kita akan mendidik anak kita dengan bacaan Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, carilah calon istri yang dermawan.
suka memberi, suka membantu. Karena ketika istri kita itu dermawan, maka dia akan selalu memudahkan dan meringankan suaminya. Jadi inilah yang mencoba menafsirkan tentang fadfar bidzatid din. Yang pertama adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, karena nanti akan berbakti kepada suami, atau wa'ashiruhunna bil ma'ruf, atau berbuat baik kepada istrinya. Yang kedua adalah tertib sholatnya. Yang ketiga adalah tertib baca Qur'annya. Kemudian yang keempat adalah dermawan orangnya. Lalu kemudian di dalam surah An-Nisa, Rasulullah SAW menyampaikan al-walud wal wadud. Al-walud, cari istri yang penuh kasih sayang. Istri yang penuh kasih sayang. Jadi kalau calon istrinya itu tidak punya rasa kasih sayang, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya menyukai seorang perempuan tapi dia itu orangnya keras ya Rasulullah, nggak punya, jangan kamu nikah sama dia. Setelah itu, tapi saya cinta banget sama dia ya Rasulullah, jangan kamu nikah sama dia. Lalu datang lagi yang ketiga, ya Rasulullah, saya cinta mati sama dia, jangan nikah sama dia. Lalu baru Rasulullah mengatakan, kalau kamu mau nikah sama perempuan itu, maka didiklah perempuan itu menjadi perempuan yang al-walud, penuh kasih sayang. Al-wadud, bisa punya keturunan yang banyak. Fa inni mukatsirum bikum, karena aku mencintai besok umatku yang jumlahnya banyak. Nah, oleh karena itu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, carilah perempuan yang lembut, karena memang perempuan diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya Adam yang bengkok, dan memang secara kodrati perempuan itu lembut. Dan ketika cari istri, maka carilah istri yang lembut, karena kodrat dari perempuan itu adalah lembut. Kalau lembut, apakah berarti lemah? Tidak. Kata siapa yang lemah itu, yang lembut itu adalah lemah? Keliru. Air itu lembut. Tetapi bayangkan, tsunami di Aceh itu air bisa mengangkat kapal dari bahtera dengan kekuatan air. Di dalam sejarah dunia, Julius Caesar itu, Raja Romawi, tidak pernah bisa ditaklukkan oleh siapa-siapa. Tetapi ketika dia datang ke negeri Mesir, siapa yang bisa menaklukkan Julius Caesar? Yang bisa menaklukkan adalah Cleopatra. Siapa Cleopatra? Seorang perempuan. Bagaimana cara menaklukkan Julius Caesar? Tidak dengan pedang, tetapi dengan senyum dan kasih sayangnya Cleopatra. Maka hati-hatilah kaum laki-laki, di balik senyumnya kaum perempuan itu ternyata ada kekuatan yang lebih ganas dibandingkan dengan pasukan perang, sebagaimana Cleopatra bisa menundukkan Julius Caesar, seorang panglima hebat dari Romawi, tidak dengan senjata, tetapi dengan senyum dan kelemah gemulayannya. Dan saya sampaikan kepada kaum akhwat, jangan pernah mencontoh menjadi seperti laki-laki yang ototnya kuat, yang penampilannya maco, tetapi tampillah sebagaimana kodrat kalian sebagai perempuan yang lemah lembut, karena di balik kelemah lembutan kalian itu ada kekuatan yang hebat yang akan menaklukkan api. Karena api ketika disentuh oleh air dia menjadi padam, maka air itu bagaikan seorang perempuan yang lembut tetapi bisa memadamkan api, dan api itu bagaikan seorang laki-laki yang gampang emosi, tetapi laki-laki bisa ditaklukkan dengan kelembutan air, dan laki-laki bisa ditaklukkan dengan kelembutan kaum perempuan. Nah, inilah kriteria dari calon istri. Nah, di dalam sejarah kita mengenal contoh bagaimana Khadijatul Kubro. Khadijatul Kubro itu usianya lebih tua dari Rasulullah. Jadi para akhwan ini cari istri lebih tua boleh. Khadijatul Kubro umurnya 40 tahun, Rasulullah 25 tahun. Tapi Khadijatul Kubro itu konglomerat kaya raya. Tapi boleh nggak menikah yang jauh lebih muda dari kita? Boleh. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha 13 tahun. Jadi menikah yang lebih tua boleh, lebih muda juga boleh. Kaum perempuan juga sama, menikah lebih muda boleh. Khadijah 40 tahun, menikahi Rasulullah 25 tahun. Bagaimana Nabi menikahi Khadijah yang umur 40 tahun? Diberikanlah mahar 37 ekor unta muda. Berapa nilai rupiah unta muda? Di zaman Rasulullah, unta muda itu kendaraan darat yang paling mahal. Jadi kalau mau dikonversi dengan abad 21, 37 ekor unta muda itu setara dengan kendaraan darat yang paling mahal. Berapa harganya? Kalau kendaraan darat paling mahal itu harganya 1 miliar, maka mas kawinnya Rasulullah kepada Khadijah Kubro itu adalah 37 miliar rupiah.
Loh, kenapa Rasulullah menghargai Khadijah begitu tinggi? Berarti Khadijah adalah seorang perempuan yang istimewa. Dia kaya raya, cantik, jelita, paling cantik di negeri Arab. Menjaga kehormatan dirinya di tengah-tengah perempuan, menjadi pelacur di negeri Arab. Itulah Khadijatul Kubra. Dia dilamar oleh pemuka-pemuka Quraisy, tidak ada yang diterima oleh Khadijah. Ditawarkan kekuasaan tidak mau, ditawarkan harta tidak mau, itulah Khadijatul Kubra. Nah, kenapa Khadijatul Kubra di umur yang 40 tahun itu istimewa bagi Rasulullah? Apa sebabnya? Karena Khadijatul Kubra suci di tempat yang tidak suci. Khadijatul Kubra bisa menjaga kehormatan diri di tengah-tengah masyarakat yang melacurkan diri. Karena Khadijatul Kubra memakan makanan yang halal di tengah-tengah orang memakan makanan yang haram. Khadijatul Kubra tidak pernah makan Indomie. Sementara kaum perempuan hari ini tidak ada makan Indomie tiap hari yang dimakan. Makanan instan sehingga rusak kulitnya. Baru umur 35 tahun. Sudah seperti umur 50 tahun. Kenapa? Karena yang dimakan Indomie. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu, akhwan dan akhwat, mari kita lanjutkan kepada slide berikutnya, yaitu bahwa orang ketika menikah itu harus memberikan rasa keadilan. Harus memberikan rasa keadilan. Laki-laki diperbolehkan menikah 1 orang, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi kalau dia mau menikah lebih dari 1, dia harus adil. Apa yang dimaksud dengan adil di situ? Adil di situ bukan adil perasaan. Tetapi adil kalau istri pertama dikasih belanja 10 juta, yang kedua 10 juta. Kalau istri pertama dikasih rumah 2 lantai, istri kedua 2 lantai. Kalau istri pertama giliran 2 hari, istri kedua juga 2 hari. Jadi harus adil secara zahir. Tidak adil dalam persoalan perasaan. Karena dia menggunakan adil, bukan menggunakan kistun. Kalau kistun itu adil perasaan, tetapi kalau fa'il lam ta'dilu fawahidah, kalau adil lafadznya itu berarti adil secara zahir. Nah, lalu kemudian di dalam pernikahan itu wa'atun nisa sadaqatihinna nihlah. Jadi tawarkan mahar kepada calon istri. Mari kita lihat langsung kepada rukun saja. Kita sambung dengan rukunnya saja. Jadi rukun menikah itu. Jadi nikah itu boleh dilangsungkan ketika rukun itu ada. Pertama adalah calon suami laki-laki. Jadi ceritanya seorang laki-laki dan perempuan sama-sama punya keinginan. Jadi taruhlah misalnya seorang laki-laki memandang seorang perempuan enak dipandang. Tapi belum kenal. Maka kata Rasulullah di dalam kitab Al-Adzkar, man ahabba syai'an falyaqul. Kalau ada seseorang suka kepada yang lain, maka hendaklah cepat-cepat dia menyampaikannya. Jadi ini saya kasih tips kepada kaum akhwat dan kaum ikhwan. Kalau kalian punya rasa suka, ya, rasa suka. Taruhlah misalnya si Ahmad punya rasa suka kepada Freda, maka rasa suka ini jangan disimpan. Falyaqulhu, kata Rasulullah, cepat untuk disampaikan. Cepat untuk disampaikan. Karena rasa suka itu anugerah. Rasa suka itu mahal. Jadi tidak sembarang, tidak semua perempuan kita suka. Tapi tiba-tiba melihat seorang perempuan muncul rasa suka di dalam hati, sampaikan bahwa kita punya rasa suka. Maka tahap yang pertama, datanglah untuk bertaaruf. Berkenalan, siapa namamu? Berapa nomor teleponmu? Di mana alamatmu? Siapa orang tuamu? Boleh enggak aku datang ke rumahmu? Boleh aku minta kepada orang tuamu? Ta'aruf. Setelah ta'aruf lebih jauh, kenal nama, kenal kesukaan, kenal orang tua, lalu naik ke level yang berikutnya, tafahum, lebih dalam lagi, menjajaki. Kira-kira kalau kamu menjadi istri saya, mau apa enggak? Menjadi pendamping hidup, menjadi pendamping surgaku, mau apa enggak? Kemudian yang ketiga apa? Tanaku, datangi orang tuanya. Bapak, Ibu, dengan bersalawat, dengan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, saya datang ke rumah Bapak Ibu dalam rangka untuk menunaikan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Mohon izinkan saya meminang putri Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ada ta'aruf, tafahum, kemudian tanakuh. Jadi menikah. Jadi ta'aruf. Ta'aruf. Lalu tafahum. Setelah tafahum itu khidbah. Ya, dia khidbah. Khidbah itu diminta secara resmi. Sehingga ketika seorang laki-laki mengkhidbah seorang perempuan, merasa ingin meyakinkan dirinya tidak membeli kucing dalam karung, maka kirim kakak perempuannya untuk mengecek
kepada si perempuan. Kira-kira telinganya ada apa enggak? Dicek telinganya ada apa enggak. Tapi jangan dilihat sendiri oleh si laki-laki. Kakak perempuannya yang dikirim atau ibunya yang dikirim, dimintalah perempuan itu buka kerudungnya. Dilihat itu telinganya. Jangan-jangan nanti telinganya satu enggak ada. Nanti setelah menikah dibuka kerudung, ternyata telinganya satu enggak ada. Boleh enggak dikembalikan? Sudah enggak boleh. Sudah dibeli. Sudah transaksi. Enggak boleh dikembalikan. Maka dicek. Siapa yang mengecek? Kakak perempuan atau ibunya. Dicek tuh. Apa yang kira-kira mau dicek? Oh, dia perawan apa enggak? Dicek silahkan. Jangan sampai nanti setelah menikah ternyata tidak perawan. Tetapi kalau dengan pernyataan sudah cukup, ya saya ini perawan, semuanya alhamdulillah lengkap, sudah laki-laki itu wes lah. Wes pokoknya aku nerimo, percaya insya Allah yang saya datangi ini perempuan yang seperti yang saya persepsi. Tapi kalau ada keraguan-raguan, pengen tahu dia perawan apa enggak, dia itu apa namanya telinganya lengkap apa tidak, rambutnya keriting apa lurus, jangan-jangan gundul, nggak ada rambut. Nah kan kira-kira gitu. Maka silakan saudara perempuannya, kakak atau adik atau ibunya diminta untuk melihat ketika apa namanya melakukan khitbah. Nah selanjutnya rukunnya menikah itu bisa dijalankan setelah khitbah tadi, ditentukan tanggal pernikahan, maka ketika hadir untuk prosesi pernikahan, pertama harus ada mempelai laki-laki. Jadi mantan laki-lakinya harus hadir. Yang kedua, mantan perempuannya, calon perempuannya harus hadir. Ya. Lalu yang ketiga, ada wali nikah dan saksi. Wali nikah bagi perempuan adalah bapaknya. Kalau tidak ada bapak, saudara laki-laki kandungnya. Kalau tidak ada kakeknya, kalau tidak ada pamannya. Ya. Kalau tidak ada, meminta kepada wali hakim dari negara. Kalau laki-laki nanti walinya adalah orang tuanya sendiri. Atau sama saudaranya dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah ijab. Jadi ada seorang yang menikahkan. Saya nikahkan kamu dengan putri saya, Fatimah, dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Lalu saya terima nikahnya, dan seterusnya. Itu namanya qabul. Jadi ketika saya nikahkan kamu, itu namanya ijab. Ketika si mempelai laki-laki mengatakan saya terima, itu namanya qabul. Berarti mahar itu sudah ada di situ. Nah, bagaimana mahar itu ditentukan? Jadi mahar itu ditentukan berdasarkan, nah, saya bacakan aja di nomor 11. Jadi kaum perempuan ini berbahagialah karena kalian oleh Allah diberikan keleluasaan menentukan mahar. Pertama, wajib diberikan oleh mempelai pria. Jadi mahar bukan perempuan yang bayar mahar kepada laki-laki. Yang memberi mahar itu laki-laki. Bersifat tidak memberatkan. Yang ketiga, tidak harus berbentuk benda. Yang keempat, merupakan permintaan dari mempelai wanita. Nah ini, 4 dan nomor 2 itu kait-mengkait. Tidak memberatkan, tetapi sesuai keinginan wanita. Keinginan wanita itu bisa memberatkan, bisa tidak. Tetapi kalau dia nanti hasilnya adalah pernikahan, tidak ada yang memberatkan bagi laki-laki. Ketika seorang laki-laki yang bernama Ahmad mendatangi Fatimah, wahai Fatimah, aku sudah melamar kamu kepada orang tuamu dan sudah disetujui. Kamu minta mas kawin apa? Lalu kemudian si Fatimah mengatakan, wahai Ahmad, engkau calon suamiku. Kalau engkau bertanya, aku minta mahar apa? Aku tidak muluk-muluk. Ikuti saja sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Wah, si Ahmad senang karena dia ikhwan yang taat beri. Alhamdulillah, tidak apa-apa ikut sunnah. Yang penting sunnah Rasulullah. Pulang dia tanya kepada gurunya, Ustaz, mohon maaf, Ustaz, calon istri saya itu minta mas kawin seperti sunnah Rasulullah. Hebat. Berarti 37 ekor unta muda. Bisa stres dia. Ketika, loh, ternyata 37 ekor unta muda setara dengan 37 miliar. Akhirnya nggak sanggup laki-lakinya. Besoknya datang kepada si perempuan. Dek, mohon maaf. Kalau seperti sunnah Nabi, saya nggak kuat. Lah gimana 37 miliar? Saya mau dapat uang dari mana? Lalu si perempuan mengatakan, ya sudah mas, kalau nggak kuat saya minta mas kawin 200 gram emas dan uang tunai 100 juta. Wah, si laki-laki mikir-mikir, aku tak pulang dulu, tak lihat rekening. Setelah lihat rekening, ternyata di rekening uang cuma 20 juta rupiah. Maka si laki-laki datang lagi kepada si perempuan, mohon maaf, Dek, kalau segitu saya nggak ada uang. Saya di rekening ada 20 juta. Gimana kalau maharnya saya tawar 10 juta saja. 10 juta nanti untuk biaya
biaya walimatul urs. Gimana 10 juta? Boleh enggak? Wah, nggak bisa, Mas. Kalaupun turun saya maunya ya 50 juta. Gimana, Mas? Gimana, Dek? 50 juta saya nggak punya. Punyanya saya 20 juta. Ya sudah, 20 juta gimana? Nggak bisa turun. 50 juta saya mau. Maka kata si laki-laki, ya sudah kalau begitu saya terima 50 juta. Saya cash di awal 20 juta. 30 jutanya saya hutang. Jadi maharnya dihutang. Boleh apa enggak? Boleh. Maka kalau saran saya kepada kaum perempuan itu boleh matre. Wong ini jelas kok. Perempuan boleh minta mahar kok. Mahar boleh benda, boleh harta, boleh uang, boleh apa saja. Ya. Tetapi memang ada perintah dari Rasulullah kalau menentukan mahar kepada perempuan, lihat-lihat si laki-laki. Mahar perempuan menentukan mahar untuk si laki-laki, meminta kepada si laki. Lihat-lihat. Kalau si laki-laki itu pengusaha sukses kaya raya, kamu minta mahar yang banyak. Mas, saya minta 100 juta sama emas ya kira-kira ya 300 gram. Enggak apa-apa, wong si laki-laki kaya kok. Lah si laki-laki sepedanya sepeda ontel. Ya sudahlah, Mas, udahlah. Mas kawinnya enggak apa-apa deh, cincin dari tembaga. Nah, ngerti nih? Nah, itu boleh, enggak apa-apa. Jadi silakan. Jadi kaum perempuan ketika menentukan mahar untuk diri antunna, itu perhatikanlah calonnya. Kalau calonnya itu kaya, mintalah mahar yang banyak. Loh kenapa? Karena mahar ini adalah hak mutlak miliknya istri. Jadi kalau mohon maaf, suatu saat suami istri ini berpisah, maka mahar tidak boleh jadi gono gini, itu miliknya istri. Itu miliknya istri. Nah, oleh karena itu maka seorang perempuan boleh meminta mahar yang banyak dari calon suaminya, tetapi saran saya, lihat-lihatlah siapa calon suaminya. Kalau kaya silakan minta banyak, tapi kalau tidak kaya, mintalah sesuai dengan kemampuan calon suaminya, dan itu adalah sebaik-baik perempuan yang meminta mahar disesuaikan dengan kemampuan suaminya. Nah, yang terakhir, keuntungan orang menikah, subhanallah luar biasa. Tadi sudah saya nukilkan bahwa mendekat kepada istri itu adalah pahala. Maka dikatakan, nah itu kan. Nah, itu sama dengan hadis yang tadi saya sampaikan di awal. Kalau yang dinikahi kalian itu fuqara, jadi laki-laki yang dinikahi itu laki-laki miskin, jangan mengecilkan. Mintalah mahar sesuai dengan kemampuan si laki-laki. Tapi kalau dia menikah karena Allah, yughnihimullah. Allah yang akan mengayakan. Jadi menikah itu pangkal kaya. Orang menikah itu bisa menjadi kaya. Seperti mahasiswa yang tadi saya gambarkan. Dulu ngekosnya 2 tempat, lalu menikah jadi 1 ruang saja. Dulu 5 juta, 5 juta, 10 juta. 1 ruang, 5 juta saja. Lebih murah kan? Makan dulu berdua, 1 piring, 1 piring. Sekarang makan jadi bersama. Jauh lebih murah. Maka orang yang menikah itu di samping dia mendapatkan keberkahan pahala dari Allah, separuh agama dia dapatkan, tetapi dia akan dijadikan oleh Allah keluarga yang kaya raya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang barangkali sebagai mukaddimah dari saya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi pencerahan bagi ikhwan dan akhwat sekalian. Saya tidak tahu antunna itu di semester berapa, tetapi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan risalah tentang pernikahan ini tidak lain sebagai jalan keluar bagi mereka yang tidak lagi bisa mengendalikan syahwatnya. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali penyampaian dari Ustaz Usman mengenai materi tentang nikah ini. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa open mic atau bisa menulis di kolom komentar, kolom chat. Izin bertanya boleh, Kak? Ya, silakan. Ya, silakan langsung saja disampaikan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Adel. Saya izin bertanya, Pak, soal mahar. Bagaimana hukumnya kalau mahar itu yang meminta sejumlah mahar atau total maharnya itu sang ayah, dan itu
ya, memberatkan si calon suami. Jadi prinsipnya mahar itu yang meminta adalah istri, calon istri. Tetapi kalaupun misalnya calon istrinya itu berembuk dengan keluarga, silahkan. Nah, sekarang ada beberapa tradisi seperti di daerah Makassar itu. Jadi ada mahar, tetapi ada juga bawaan. Itu bukan mahar. Jadi yang diminta oleh bapak dan ibu itu bisa jadi bukan mahar. Nah, tetapi kalau misalnya si perempuan itu mewakilkan kepada bapaknya untuk meminta mahar, ya silahkan saja. Tapi di dalam syariat, yang punya hak untuk meminta mahar itu adalah calon istri. Nah, ketika meminta mahar, tentu, jadi mahar itu sebenarnya begini. Jadi ulama fikih menjelaskan, bagaikan orang yang sedang akan menjual HP. Jadi seperti jual beli sebenarnya. Jadi mahar itu harga dari si perempuan karena akan dinikahi oleh seorang laki-laki. Maka yang menentukan harganya tentu pihak yang perempuan. Bahwa si perempuan nanti menyerahkan penentuan mahar itu kepada bapaknya, kepada ibunya, silahkan saja. Silahkan saja boleh. Tidak apa-apa. Yang penting itu atas dasar keridhaan dari si calon istri. Nah, sehingga ketika ada orang misalnya datang ke toko mau beli HP, Mas, mohon maaf saya pengen beli HP ini. Lalu bertanya kan, berapa harganya? Kan tidak mungkin yang punya toko mengatakan, monggo tergantung Mas sajalah harganya berapa. Ya enak sekali. Maka mahar itu yang menentukan adalah dari istri, calon istri. Bukan yang laki-laki. Bukan juga bapak, bukan juga ibu, tetapi calon istri. Bahwa calon istri nanti menetapkan mahar itu menyerahkan kepada bapaknya atau ibunya, itu silahkan saja boleh. Ya, itu boleh. Nah, setahu saya di beberapa tradisi termasuk yang di Makassar, yang ditentukan oleh orang tua itu bawaan. Si laki-laki itu ngasih bawaan apa kepada keluarga si perempuan, sementara si perempuan sendiri tetap nanti minta mahar. Tapi kalau perempuan misalnya menyerahkan penentuan mahar kepada bapaknya, kepada ibunya, itu boleh. Atau kepada pamannya, atau siapa saja silakan boleh, tidak apa-apa. Yang penting sudah atas dasar keridhaan si calon istri. Jadi begitu, Ukhti Adil Rahma ya. Barakallahu fikum. Oke, terima kasih Pak. Ya. Baik, bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya, atau menulis di kolom chat. Afwan izin bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Suaranya agak keras mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, kan biasanya di beberapa daerah itu kalau pas nikah masih mengikuti sedikit banyak adat, misal kayak adat Jawa ataupun di daerah lainnya. Nah itu kalau misal ada sedikit yang kayak bertentangan dengan Islam gitu, tapi dari pihak mungkin keluarga istri atau keluarga calon suami menghendaki adat tersebut, itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya. Baik, akhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu sebenarnya tidak anti dengan budaya ya. Sepanjang budaya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu prinsipnya. Maka di dalam pernikahan itu yang harus dikunci jangan sampai di situ ada budaya yang masuk itu. Pertama adalah kehadiran mempelai laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah ijab qabul, dan yang ketiga adalah mahar. Jadi itu dikunci, tidak boleh diganggu yang lain. Sementara walimatul urus, silahkan saja. Sepanjang di situ tidak ada kesyirikan, tidak ada penyembahan kepada berhala, tidak mempertontonkan syahwat, mempertontonkan aurat,
dan lain sebagainya, menurut saya kompromi saja dengan budaya. Maka ketika ikhwan dan akhwat misalnya mau menyelenggarakan walimatul urus, maka adakanlah musyawarah antar dua keluarga agar ketika merayakan dalam bentuk walimatul urus jangan sampai ada penampilan yang mengecewakan salah satu pihak. Itu akan lebih, sehingga ketika di dalam musyawarah ada yang tidak disepakati, ya harus disampaikan apa adanya untuk tidak diadakan. Itu akan lebih enak. Ramai di depan itu lebih enak dibandingkan dengan ramai di belakang. Saya kira seperti itu. Jadi intinya dimusyawarahkan saja. Jadi yang penting ketika dia berkaitan dengan budaya, budaya itu tidak bertentangan dengan Islam, baik itu dari segi hukum syariatnya maupun dari segi akhlak pergaulan dan lain sebagainya. Saya kira demikian, Mas Hafid ya. Rencana Mas Hafid besok nikahnya walimatul urus mau apa? Mau ada tari apa gitu? Nunggu calonnya. Dimusyawarahkan ya, intinya Mas Hafid ya, dimusyawarahkan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Fadlan PHG. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz, apakah benar laki-laki untuk akad tidak memerlukan wali? Soalnya saya pernah mendengar hal ini. Mohon pencerahannya Ustadz. Jadi sepanjang yang saya pahami dari syarat dari pernikahan itu ya tetap menggunakan wali. Ya. Jadi tetapi walaupun sah tidaknya, jadi izin untuk menikah seorang laki-laki itu tidak mengharuskan jawaban dari orang tua. Maksud saya laki-laki bisa menetapkan untuk dirinya untuk memilih pasangan hidupnya, bisa dipahami. Tetapi seorang perempuan, jawaban untuk menikah atau tidak menikah kepada seseorang itu terletak pada bapaknya. Bisa dipahami ya? Terletak pada bapaknya. Nah, sehingga dengan dasar inilah maka ketika ada sebuah pernikahan tanpa didatangi, dihadiri oleh orang tua si laki-laki itu bisa sah. Tetapi wali laki-laki tetap seharusnya dihadirkan dalam rangka untuk membangun hubungan baik dalam sebuah pernikahan. Tetapi wali bagi laki-laki dan wali bagi perempuan itu memang berbeda. Kalau perempuan itu wajib hukumnya dihadiri oleh wali, dalam hal ini adalah bapak, ya, bapak. Dan ketika dia dilamar oleh seseorang, jawabannya ada di bapak. Jadi tidak bisa perempuan perawan itu menjawab untuk dirinya untuk menikah. Tapi untuk laki-laki dia boleh mewakili dirinya sendiri, sehingga ketika pernikahan dia tidak dihadiri oleh bapaknya, itu boleh seorang laki-laki. Tetapi kalau perempuan itu janda, maka dia boleh menjawab untuk dirinya sendiri tanpa harus diwakili oleh bapaknya. Saya kira seperti itu ya. Sehingga kalaupun si laki-laki dihadiri wali, itu lebih kepada akhlak ya. Bagaimana hubungan dengan orang tua itu baik. Tetapi terkait dengan sah tidak sahnya pernikahan, seorang laki-laki memang boleh mewakili dirinya sendiri untuk menjawab untuk menikah atau tidak menikah dengan seorang perempuan. Saya kira seperti itu. Ukhtina ya, tadi yang bertanya. Ukhti Ikhwan ya, Fadlan ya. Barakallahu fikum. Kemudian ini ada lagi Ustaz dari Assalamualaikum Ustaz, saya Rike, izin bertanya, dalam berumah tangga mana yang harus diutamakan, ibu kandung suami atau istri? Karena saya pernah mendengar bahwa surga seorang suami berada di ibunya, oleh karena itu si suami harus berbakti kepada ibu kandungnya. Tetapi bagaimana apabila suami tidak berbakti kepada ibu mertua dan lebih berbakti kepada ibu kandungnya? Apakah tindakan itu dibenarkan? Sedangkan seorang istri juga ingin berbakti kepada ibu kandungnya. Terima kasih Ustaz. Jadi ini termasuk bagian dari seni berkeluarga ya. Jadi intinya sebenarnya ketika bersatu seorang laki-laki dan perempuan di dalam bingkai pernikahan, maka orang tua mereka menjadi dua. Jadi orang tua si istri juga menjadi orang tua bagi si laki-laki, orang tua si laki-laki juga menjadi orang tua bagi si istri. Nah, oleh karena itulah maka laki-laki dan perempuan yang bersatu untuk menikah harus ada kelonggaran hati untuk sama-sama belajar untuk mendapatkan orang tua yang baru. Sehingga ketika muncul
perilaku yang kemudian muncul menjadi konflik antara suami istri gara-gara si laki-laki tidak terlalu hormat kepada ibunya si istri, begitu pula sebaliknya lalu si istri tidak hormat kepada ibunya si laki-laki, ini kekeliruan di dalam pernikahan. Sehingga siapapun nanti laki-laki dan perempuan yang menikah harus menyadari bahwa mereka bawa gerbong keluarga. Sehingga kedudukan orang tua menjadi kedudukannya sama. Si orang tua perempuan juga menjadi keluarga orang tua si laki-laki, orang tua si laki-laki juga menjadi orang tua bagi si perempuan. Jadi seperti itu yang saya ingin sampaikan, dan ini harus ada kesiapan mental bagi siapapun di antara ikhwan dan akhwat sekalian untuk menerima ibu dan bapak baru. Baik, saya kira seperti itu ya. Barakallahu fikum. Ya, masih ada? Baik, Ustaz, terima kasih penjelasannya, Ustaz. Karena saya maksimal nanti 45 menit ya. Oh, baik, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Oh, mungkin ini pertanyaan dari saya, Ustaz. Ya, monggo, silakan. Ketika orang menikah itu, saya mendengar kalau misalnya banyak pintu rezeki itu terbuka, Ustaz. Nah, tapi kok ada kayak ketika menikah itu malah makin menambah apa ya? Seperti masalahnya itu makin menambah gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana penjelasannya, Ustaz? Ya, saya tidak tahu kasusnya ya. Tidak tahu kasusnya. Yang penting ketika orang mau menikah itu ikuti aja sunnah Nabi. Fadfar bidzatid din. Cari yang agamanya bagus. Ya. Jadi itu yang pertama. Lalu baru di bawahnya karena cantiknya, karena hartanya, karena nasabnya. Tapi fadfar bidzatid din. Kalau fadfar bidzatid din, yakinlah Allah akan kayakan keluarga itu. Nah, karena saya tidak tahu konteks dan kasusnya, tentu saya tidak bisa memberikan analisis lebih jauh. Bisa jadi ada dua orang laki-laki dan perempuan yang menikah, tetapi ada yang disembunyikan antara keduanya. Sehingga ketika menikah bertemu ada kedustaan. Nah, ketika ada kedustaan, itulah yang menyebabkan hancurnya di tengah jalan keluarga itu. Tidak ada kejujuran di awal. Jadi tidak ada kejujuran, tidak ada rasa percaya 100% antar keduanya. Nah, ini yang menyebabkan hancurnya keluarga itu. Maka saran saya, ta'aruflah. Kalau sudah ta'aruf, tafahum, terbuka antar kedua belah pihak. Kalau sudah ada keterbukaan sama-sama cocok, ngerti kekurangan dan kelebihan, silakanlah khidbah. Khidbah. Ya. Barakallahu fikum. Saya kira seperti itu ya, Mas. Baik, Ustaz. Terima Roja, ya. kasih. Mungkin ini ada satu lagi pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya, silakan. Ustaz ingin jadi putri, Ustaz izin bertanya, jika ada orang tua yang ingin menjodohkan anaknya, namun anaknya menolak dengan alasan bahwa si anak merasa belum siap dan masih belum dewasa dalam menjalani hidup rumah tangga, atau karena tidak ada rasa cinta. Bagaimana ya Ustaz? Apakah termasuk durhaka kepada orang tua dan akan berdosa? Ya. Memang di dalam hadis Nabi dikatakan haqqul waladi ala walidi thalatha. Haknya anak kepada orang tua itu ada 3. Satu, ayyuhassina ismah, diberi nama yang bagus. Yang kedua, ayyu'allimahul adab wal Quran. Orang tua itu punya kewajiban mengajarkan adab dan Al-Quran. Dan yang ketiga, ayyuzawwijahu idza adraka. Menikahkan anak kalau anaknya sudah sampai waktunya untuk menikah. Sebenarnya hakikat mencarikan jodoh untuk anak itu orang tua yang punya kewajiban. Kayak itu ya. Itu masalahnya. Tetapi tentu ketika orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya, seharusnya juga atas ridho anaknya. Nah, oleh karena itu, maka ketika orang tua mencarikan jodoh untuk anak, maka si anak ketika ditawarkan oleh orang tuanya jodoh, sholatlah istikharah. Karena menikah tanpa pacaran itu adalah bagian dari yang kita lihat di dalam fakta. Ada banyak orang sukses menikah karena Allah tanpa ada pacaran terlalu lama. Tetapi cukup dia ta'aruf saja dalam tempo yang singkat, saling memahami, lalu kemudian ada kesepakatan. Nah, saran saya kepada akhwat yang dijodohkan tadi, sholatlah istikharah. Kenalilah yang dibawa oleh orang tua itu siapa namanya, apa profesinya, seperti apa wajahnya, bagaimana akhlaknya, kenali saja dulu. Jadi jangan langsung ditolak. Setelah itu sholatlah istikharah. Jadi jangan berbicara tentang cinta, tetapi berbicara tentang rasa yang lebih dalam daripada cinta, dan itu adalah ridho.
Dan ridho itu diterima ketika kita sholat istikharah. Ketika jawaban di dalam sholat istikharah itu hatinya ridho, maka yakinlah ketika nanti ketemu, cinta akan muncul kemudian. Saya kira seperti itu ya. Jangan langsung ditolak. Sholatlah istikharah. Berbicaralah dengan baik kepada orang tua. Dan mudah-mudahan lalu kemudian tidak menjadi durhaka kepada orang tua. Kalau memang istikharahnya tidak mendapatkan dia, mohon maaf ibunda ayahanda, boleh enggak calon yang lain? Nah, kira-kira kan seperti itu. Barakallahu fikum. Saya kira demikian ya, Mas. Mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan jodoh ikhwan dan akhwat semuanya. Allahumma yassir an-nikaha ala man nijtama fi hadzal makanil mubarak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz wa ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf dari seri pertama sampai yang terakhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Qajar Rusman yang sudah sangat luar biasa sekali dalam menyampaikan materi pada sore hari ini dan yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara kajian fikih ini. Baik Ustaz, terima kasih banyak dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada kajian fikih hari ini. Semoga kita dipertemukan untuk di lain hari. Saya Zabroja Masud mohon undur diri sebagai moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.